kebudayaan yang mengatakan bahwa peristiwa pemerkosaan ya yang dilakukan oleh massa ya terhadap perempuan-perempuan Indonesia beretnis Tionghoa di tahun 98 itu hoax. Nah, ini kan dia mengatakan hoax ya. Itu hoax ya, sesuatu yang tidak ada benar faktanya. Karena tidak ada faktanya. Gereja-gereja di Indonesia ya dalam kerjasama dengan PGI, dengan BPK Gunung Mulia ya menggarap proyek penulisan sejarah gereja gitu ya. Nah, saya kira mungkin dalam rangka merawat ingatan itu gereja harus mensponsori ya penulisan sejarah kolektif kita. Sahabat DKB, kita kembali bertemu dalam acara Warteg RI Warung Teologi dan Refleksi Iman dengan saya Arlianus Larosa sebagai pelayan warung. Ini sebuah program atau ruang untuk membicarakan perkembangan pemekaran teologi atau ajaran gereja atau peran gereja di tengah-tengah masyarakat atau hal-hal penting bagi kita sebagai warga negara dan warga gereja supaya dengan demikian kita dapat menempatkan iman kita dengan relevan di tengah-tengah dunia yang terus berubah dengan berbagai macam atau aneka macam pergumulan dan persoalan-persoalannya. Kali ini kita akan bicara tentang sebuah topik tentang pengelabuan sejarah kelam dan peran gereja. Dan untuk membahas topik ini telah datang di studio kami narasumber kita Bapak Pendeta Hariman Patiana Kota. Selamat datang Pak Hariman. Terima kasih Pak Arlianus. Apa kabar nih? Puji Tuhan, sehat-sehat. Ini jaketnya dari daerah mana ini? Ini tenun dari Maluku bagian selatan. Maluku bagian selatan. Ya. Tanimbar. Oke. Yeah. Ini kain ini ditenun oleh salah satu alumni dari Fakultas Kedokteran Maranatha yang sekarang menjadi wakil bupati di Tanimbar. Wow. Ketika beliau datang lalu dia bawa memberikan kain ini dan saya disulap menjadi jaket ini. Sayang saya tidak ada di sana, jadi nggak kebagian. Oke Pak Pendeta Hariman adalah ketua satu dari Majelis Sinode Gereja Kristen Pasundan yang berpusat di Bandung, Jawa Barat. Pak Pendeta, belakang ini media kita, entah media massa atau media sosial kita ramai dengan pernyataan Menteri Kebudayaan tentang peristiwa perkosaan massal di peristiwa Mei 98. Ya, ini ramai isunya. Apa sebenarnya yang sedang terjadi ini dengan bangsa kita ini? Yang udah adem-adem gitu. Ini kan bikin keributan di ruang publik ini. Tiba-tiba rame. Ya. Ini kalau ramenya itu untuk membangun tidak apa-apa ya, tapi kalau ramenya justru kontraproduktif, nah ini yang sangat disayangkan. Apalagi seorang menteri dan menteri kebudayaan, ya, menteri kebudayaan yang mengatakan bahwa peristiwa pemerkosaan ya yang dilakukan oleh massa ya terhadap perempuan-perempuan Indonesia beretnis Tionghoa di tahun 98 itu hoax. Nah, ini kan dia mengatakan hoax ya. Itu hoax ya, sesuatu yang tidak ada benar faktanya. Karena tidak ada faktanya gitu ya. Itu yang tidak ada barang bukti gitu ya. Nah, ini sebuah bentuk penyangkalan terhadap sejarah ya. Betapapun sejarah itu begitu kelam, betapapun sejarah itu adalah sejarah luka ya terhadap tubuh
keindonesiaan kita. Tapi ia tidak boleh dihapus. Ia tidak boleh dibuang. Ia tidak boleh dipotong. Ya. Memoria passionis, ya, kalau dalam terminologi teologis, ya, ingatan penderitaan itu ya harus dirawat. Tujuannya bukan untuk sesuatu yang masokis, ya, bukan karena kita mencintai sesuatu yang penuh dengan penderitaan, bukan, tetapi justru itu untuk membebaskan kita dari penderitaan yang mungkin terjadi, mungkin terulang di kemudian hari. Nah, karena itu pernyataan bahwa tragedi 98, khususnya pemerkosaan terhadap perempuan-perempuan etnis Tionghoa itu tidak faktual atau hoax, yaitu sesuatu yang sangat-sangat melukai hati, ya, sangat-sangat melukai nurani kita, dan itu bentuk penyangkalan terhadap sejarah. Ya, belakangan kan Menteri Kebudayaan mengeluhkan koridor. Saya tidak menyangkal fakta itu. Itu ada, tapi pemakaian istilah massal itu yang saya persoalkan, kata Menteri Kebudayaan. Yang mengatakan juga saya lihat ketika berbicara di DPR, sampai ada anggota DPR RI, saya lupa ibu siapa itu, yang sambil menangis untuk menyatakan keberatannya terhadap itu, dan mengatakan satu saja sudah banyak. Apalagi ini lebih dari satu. Apa masalahnya dengan mengatakan itu adalah perkosaan massal? Dia memperbaiki. Jadi sebenarnya apa sih yang mau dicapai dengan pernyataan itu? Nah, inilah saya kira kalau seorang pejabat publik tidak hati-hati dalam berbicara, ini akan melukai hati banyak orang. Itu ya. 27 tahun lalu, ya, kurang lebih. Ya, 27 tahun yang lalu. Itu belum lama. Ya, belum lama. Lalu kemudian seorang menteri kebudayaan muncul dengan statement seperti itu, ya orang mempertanyakan motivasinya. Apakah dia hendak menghapus sejarah kelam itu untuk kepentingan politik dari orang-orang tertentu? Ya, karena ya orang-orang yang menjadi pejabat di hari ini, ya, ada yang terkait juga, ya, karena mereka pemimpin di masa itu yang bertanggung jawab dengan apa yang terjadi di kala itu, ya. Jadi orang jadi bertanya, ya, apakah tindakan yang dilakukan itu dengan menulis ulang sejarah kita, ya, tanpa memasukkan, ya, catatan-catatan kelam itu, motivasinya apa? Ya, itu kan jadi pertanyaan. Ya, apapun motivasinya, hal yang bisa kita garis bawahi adalah ini sebentuk ketidakjujuran terhadap sejarah. Ini pengelabuan. Ya, Soekarno dulu bilang jas merah, kan, ya, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ini bukan hanya melupakan. Tapi ini mau menghilangkan, ya, ini mau menghilangkan sejarah. Apakah memang tendensinya ke sana, Pak Pendeta, menghilangkan sejarah atau memutarbalikkan sejarah? Paling tidak isu yang kelam, menyedihkan, menyakitkan, melukai itu dihilangkan. Nah, itu yang harus dengan gentleman dikatakan saja oleh yang bersangkutan, ya. Ketika ini jadi rame di publik, ya semestinya dia yang dengan gentle harus mengakui itu, karena saksi sejarah ini masih banyak, ya. Perih yang dialami oleh keluarga korban itu masih ada, ya, masih sangat-sangat terasa, gitu, ya. Saya dulu di GKP Tanah Tinggi, samping rumah saya itu, pastori saya itu, ada seorang bapak yang namanya Iwan, ya. Ya, dia bukan diperkosa, ya, tapi dia salah satu korban yang
yang kemudian mengalami luka bakar dan seterusnya, itu masih ada, masih hidup, yang semua saling terkait dalam tragedi itu, gitu ya. Ada orang yang rumahnya, rukonya apa semua dibakar, lalu ada perempuan-perempuan yang kemudian diperkosa, dan itu terjadi bukan hanya di satu kota, kan? Itu terjadi di beberapa kota, ya, secara serentak, ya. Berarti kecurigaan kita ini ada skenario, ada sebuah desain. Siapa yang mendesain itu? Ya itu kan yang harusnya diluruskan oleh negara, itu jadi tugas negara, gitu ya. Tugas negara untuk menjernihkan, ya, apa yang masih gelap di pandangan publik. Jadi bukan membuat semuanya jadi makin kabur, ya. Itu tindakan yang sama sekali tidak arif, tidak bijak. Nanti kita akan jadi keledai bodoh yang jatuh dalam lubang yang sama. Kalau tidak salah Pak Pendeta, Presiden Habibie dalam pidatonya di Senayan di DPR MPR itu mengakui peristiwa ini dan ya meminta maaf sebenarnya, dan menyampaikan penyesalan bahwa ini adalah sesuatu yang sangat mencoreng ya kehormatan kita sebagai bangsa. Nah, dengan pernyataan Pak Menteri Kebudayaan ini, apakah ia menyangkal pernyataan Presiden Habibie, dan kalau begitu berarti menyangkal juga anggota DPR MPR yang mengatakan ya terhadap menerima pidato itu pada waktu itu? Mungkin dia juga ada di sana waktu itu jadi anggota DPR, nggak tahu ya. Iya. Beliau ini kan ya disebut juga sebagai tokoh 98. Atau banyak orang pertanyakan itu. Ya, beliau juga memang punya kedekatan ya dengan termasuklah dengan presiden kita sekarang, makanya beliau bisa menjadi menteri gitu ya. Dan beliau harusnya tahu betul ya bahwa hasil tim investigatif yang dulu dibentuk di masa Pak Habibie, ya, Romo Sandi dengan kan mencari fakta ya, dan kemudian mereka melaporkan itu, kan itu ada dokumennya, ya. Bahkan ada bukunya yang sudah diterbitkan dan dibaca luas oleh publik, gitu ya. Jadi ketika tiba-tiba beliau mengatakan bahwa apalagi yang kemudian diklarifikasi bahwa yang disoalkan itu karena massa ya, ya itu memang dilakukan kok yang oleh massa, itu yang terjadi. Fakta itu bukan 1-2 orang, bukan 1-2 orang. Ya. Sehingga ada korban yang kemudian depresi ya, ada yang kemudian mengambil keputusan karena dokter bilang melahirkan mati kalau tidak melakukan pengguguran ya terhadap karena ibunya itu sangat depresi ya, tidak bisa melahirkan. Itu ada fakta-fakta, itu semua kan ada terekam, sehingga seorang Habibie dengan sangat gentle ya, dengan sangat terbuka mengakui itu, dan kemudian sebagai pemimpin di masa itu beliau meminta maaf. Itu sesuatu yang terhormat, yang seharusnya ditiru oleh pemimpin-pemimpin yang lain, gitu ya. Kalau kita nggak berani mengakui sesuatu yang katakanlah noda hitam sejarah, ya, kalau kita nggak berani mengakui itu, kita nggak akan pernah bisa maju. Malah kita akan mengulang terus ya sejarah yang sama. Trauma itu tidak akan sembuh. Luka itu justru akan terus kambuh, ya. Dan itu akan membuat tubuh kita sebagai negara dan bangsa ya akan semakin lemah. Apa sih kira-kira kepentingan dibalik sebutlah usaha pengaburan atau pengelabuan sejarah kelam ini, Pak Pendeta? Setelah beberapa informasi berikut ini. Hai Kidos. Ku datang dan Inci, betul. Kodok lumpuh dan ayam buta. Kidi Time.
para pimpinan gereja di sana-sini mengakui bahwa jangankan warganya atau para pendetanya, mereka sendiri juga tidak begitu tahu karena sesudah menerima dokumennya taruh di kantor sinode tidak ada upaya untuk sosialisasi. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya, apakah boleh begini, apakah boleh, tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen, apa sikap etis dan apa keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga, yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gen Z akan merasa ini rumah. Ternyata masih banyak komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja. Bagaimana sikap majelis, sikap anggota jemaat terhadap sapam gereja, terhadap pekerja gereja, itu kita kadangkala tidak memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah. Shalom adik-adik. Hari ini Kepik berkeliling dari desa ke desa. Kepik pengen ke rumah Pak Tani. Coba, ada yang tahu nggak di rumah Pak Tani ada apa saja? Ayo coba tebak. Apa coba? Betul, ada sapi. Mo, mo, mo. Mereka sekarang rukun dan jalan bersama-sama pulang ke rumah Pak Tani. Kak Evelyn, tadi sebelum tidur aku mau dengar dongeng dulu. Katanya tadi sudah ngantuk. Pokoknya aku mau dengar dongeng dulu kakak. Jadi bangku nih. Kayak cerita ya, siap? Ayam buta hanya bisa mendengar suara orang berseru-seru sambil berlari. Lari, kebakaran. Sekarang kodok lumpuh itu bebas berada di atas punggung semua ayam. Kemanapun dia mau pergi, ayam-ayam siap membawanya. Masih dalam acara Warteg RI, Warung Teologi dan Refleksi Iman, dengan saya Arlian Suarso sebagai pelayan warung dan narasumber kita Bapak Pendeta Hariman. Kita bicara tentang pengelabuan sejarah kelam dan peran gereja. Kita bicara tentang kasus 98 ya, perkosaan terhadap perempuan-perempuan etnis Tionghoa pada waktu itu. Pak Pendeta, apa sih kepentingan? Kan udah kita sebenarnya ini sudah berjalan dan tidak ada gejolak yang ditemukan oleh peristiwa itu. Sekarang udah orang udah mulai berterima, dan karena ada pengakuan juga dari negara oleh Presiden Habibie pada waktu itu. Lalu apa kepentingan politik di balik usaha
sebelah pengelaburan secara ini, dan mengapa itu sekarang ini isu ini kenapa dimunculkan gitu loh? Ya, ini yang kalau motifnya memang yang lebih tahu Fadlison dan Tuhan ya. Tapi kita pantas menduga-duga saja ya. Kita bisa mengutarakan apa yang menjadi isi pikiran kita, bisa benar, bisa juga tidak gitu ya. Apakah beliau ini ingin membuat cerita Indonesia itu jadi cerita yang manis-manis saja gitu ya. Mungkin saja beliau punya pikiran yang seperti itu ya. Tapi mana ada ya di dunia ini kehidupan yang manis terus gitu ya. Cerita yang manis itu selalu diselingi dengan cerita yang pahit ya. Orang pacaran suami istri aja ada yang pertengkaran. Jadi itu utopis lah ya. Dan saya kira kapasitas seorang Fadlison ya harusnya tidak sampai sekerdil itu gitu ya. Nah, yang kedua, apakah ada niatan untuk membersihkan orang-orang tertentu ya dari catatan kelam itu ya, yang punya keterkaitan ya. Karena dengan sejarah itu dihapus ya, jelas orang-orang yang terkait dengan itu juga terbebas ya dari pertanggungjawaban historis ya. Bahkan mungkin suatu ketika dapat diusulkan menjadi pahlawan ya. Ini kan hanya dugaan-dugaan ya, dugaan-dugaan. Tapi poin penting yang saya mau sampaikan adalah sebagai seorang Menteri Kebudayaan, harusnya kan kita itu berupaya membangun satu budaya yang jujur ya. Kejujuran itu harus menjadi bagian dari budaya kita ya. Nah, kejujuran itu antara lain dalam kita membaca sejarah kita, memaknai apa yang pernah terjadi di bangsa kita ya. Kalau kita tumbuh sebagai bangsa yang jujur, kita akan sehat ya, kita akan sehat. Kalau kita sehat ya, karena kejujuran kita akan memperbesar trust ya, kepercayaan ya. Dan kalau saya misalnya baca ya, Francis Fukuyama misalnya menulis sebuah buku trust itu ya, dan dia katakan itu modal sosial ya. Negara-negara yang maju itu adalah negara-negara yang trustnya sangat tinggi ya. Sebaliknya negara-negara yang tertinggal itu negara-negara yang trustnya itu memang rendah ya. Nah, untuk menjaga trust ini kan kita harus jujur. Nah, kejujuran itu antara lain harus kita lakukan ya dalam pembacaan dan pemaknaan kita terhadap sejarah bersama kita. Nah, harusnya seorang Menteri Kebudayaan ya, dia justru berjuang, berupaya untuk membangun sejarah kebudayaan yang memang apa adanya, sehingga semua kita bisa belajar ya dari sejarah itu. Nah, apakah menurut Pak Pendeta berarti pernyataan Menteri Kebudayaan ini memang mencederai trust atau bahkan menghilangkan atau setidaknya menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan Pak Prabowo? Dampaknya ke sana. Saya kan akhirnya, misalnya saya secara pribadi pada akhirnya berpikir kok menteri-menteri yang di sekeliling Pak Prabowo ini ya suka ngomong dulu baru mikir gitu ya. Menyampaikan sesuatu yang menimbulkan kehebohan di ruang publik gitu ya. Nah, ini kan pertaruhannya itu. Lah, ini baru 27 tahun yang lalu loh. Ini kok mau membuat sejarah tipu-tipu gitu ya. Ya, sejarah tipu-tipu cukuplah dulu di zaman Soeharto ya. Kita tahu tragedi 65 itu ya, Soeharto kemudian
membangun cerita versinya beliau, ya, dan kita semua dicekokin dengan cerita beliau itu, ya. Setiap 30 September itu layar tancap di Saya nonton itu sama dari buka di mana-mana gitu ya, lalu kita semua wajib menonton itu ya, sampai di kampung-kampung ya. Yang salah itu adalah PKI gitu ya, itu komunis, dan komunis itu ya kemudian dihubung-hubungkan dengan Cina ya, lalu kemudian ada semangat anti komunis, ada semangat anti Cina ya. Lalu kemudian ketika terjadi kerusuhan tahun 98, anak-anak Indonesia yang beretnis Cina ya menjadi korban kan gitu ya. Ini kan bisa kita lihat pertalian historisnya kan seperti itu. Nah, cerita-cerita tipu-tipu semacam itu harus kita sudahi sehingga tidak ada lagi korban-korban baru di kemudian hari ya. Masa kini itu penting. Masa kini itu penting. Kalau kita membangun masa kini dengan cerita tipu-tipu, ini kan akan mengaburkan masa lalu dan kemudian akan membuyarkan masa depan. Andaikan, saya pakai istilah Pak Pendeta, tipu-tipu sejarah ini, andaikan tadinya berhasil, misalnya berhasil, lalu yang diajarkan tidak ada pemerkosaan, paling tidak itu hanya 1-2 begitu loh, pakai hanya lah gitu. Kira-kira apa dampaknya bagi kehidupan kita sebagai bangsa ke depan? Ya, satu, kita ya menjadi bangsa penipu ya. Yang kedua ya, kita akan menjadi bangsa yang selalu menganggap enteng sebuah tragedi ya. Kita tidak punya sense ya. Dan pada akhirnya ya kita membuka ruang untuk memanggil lagi kekerasan-kekerasan serupa di kemudian hari. Nah, ini kan memperbanyak luka. Dan kalau luka itu tidak sembuh, ya akan tetanus kita, akan infeksi, bahkan mungkin akan mematikan. Ya, bukan hal yang tidak mungkin. Ini dampak yang sangat besar sebenarnya kalau sampai sebuah pengelabuan ini sampai betul-betul dilakukan begitu. Sangat besar ya, sangat besar. Kita bayangkan untuk hal yang sebesar itu saja kita berani tipu ya, apalagi yang terjadi di bawah meja gitu kan ya. Kita menjadi bangsa yang permisif dengan tipu-tipu itu. Nanti besok-besok pemimpin dia boleh tipu ya, nanti biar seiring dengan waktu berlalu ya, berlalu juga ingatan, tidak ada lagi yang mengingat, apalagi dengan melakukan pembelokan ya, kita makin hancurlah sebagai bangsa. Ini budaya yang mungkin bukan budaya ya. Saya tidak suka kalau itu disebut budaya, itu penyakit. Mendistorsi budaya. Nah, Pak Pendeta, apa pentingnya isu tentang pengelabuan atau sejarah tipu-tipu ini bagi bangsa dan gereja? Di gereja kita itu diajar untuk jujur ya. Dan saya kira masyarakat yang sehat, Indonesia yang sehat butuh kejujuran itu. Dan dalam kekristenan kita diajak juga untuk jujur memaknai seluruh peristiwa, termasuk peristiwa luka, peristiwa penderitaan. Ya. Tadi yang saya katakan, ada istilah dalam teologi Kristen itu kan memoria passionis, ya. Ingatan akan penderitaan. Dan Kristus mengajarkan itu. Ya. Waktu engkau makan roti ini dan minum anggur ini ya, ingatlah ya, dia itu mengalami penderitaan ya. Penderitaan karena apa? Ya karena dosa manusia. Bukan hanya dosa individual, tapi juga dosa sosial. Ketika
pemuka-pemuka agama ya bersekongkol dengan masyarakat yang datang pada saat itu ya, menghakimi dia tanpa bersalah. Ya. Ketika pemerintah yang harusnya menegakkan hukum malah kemudian mencuci tangan. Gitu ya. Yesus mengajak supaya mengingat semua itu. Tujuannya supaya kita selamat, supaya kita hidup. Jadi kalau kita mengaburkan sejarah, ya, segelap apapun sejarah itu, ya itu artinya kita sedang membawa bangsa kita untuk hidup dalam kegelapan, untuk hidup dalam kesuraman. Nah karena itu gereja paling tidak dalam teologi Kristen memberikan tempat kepada ingatan, termasuk ingatan-ingatan yang syarat dengan penderitaan, ya. Bahkan ingatan-ingatan subversif, ya. Itu semua diberikan tempat supaya kita bisa belajar dari sejarah itu, ya. Belajar dari memori itu, belajar dari pengalaman itu. Jadi bagi gereja sebenarnya pengelabuan, apalagi kalau penyangkalan terhadap peristiwa 98 perkosaan itu bukan sekadar isu sosial atau isu sosiologis atau historis, tapi ini isu teologis. Ya. Itu panggilan iman kita. Merawat ingatan itu sama halnya dengan kita menghidupi iman yang menghidupkan. Ya. Menghidupi iman yang menghidupkan. Karena ketika kita mengingat kepada Dia yang tersalib, Dia yang menderita, kita dipanggil untuk menghentikan ya derita itu, ya. Tindakan-tindakan yang membuat orang lain menjadi terluka, menderita, kita dipanggil untuk menghentikannya dalam iman kita. Nah, sehingga kalau bagi saya ya, ketika kita ada dalam satu situasi di mana penguasa mau mengaburkan ingatan, kita dipanggil ya untuk menghidupkan ingatan yang jernih itu, yang sebenarnya terjadi ini, itu panggilan kita. Karena dengan merawat ingatan itu, sejatinya kita sedang dipanggil untuk merawat kehidupan. Ini pertanyaan terakhir saya, Pak Pendeta. Apa kalau begitu yang harus dilakukan oleh gereja dan masyarakat sipil dalam konteks politik seperti ini? Ya, ada upaya-upaya, sebutlah entah bersengaja atau tidak, apakah ada desain besar atau tidak ada, itu soal lain. Tapi apa yang perlu gereja lakukan, masyarakat sipil lakukan dalam kaitan dengan upaya sebuah pengaburan sejarah kelam seperti ini? Saya ingat dulu gereja-gereja di Indonesia ya, dalam kerjasama dengan PGI, dengan BPK Gunung Mulia ya, menggarap proyek penulisan sejarah gereja gitu ya. Nah, saya kira mungkin dalam rangka merawat ingatan itu, gereja harus mensponsori ya penulisan-penulisan sejarah kolektif kita, sejarah lokal kita, ya, sejarah nasional kita. Ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan memang cerita-cerita dan pengalaman yang hidup ya dalam setiap lokus. Ya. Proyek-proyek penulisan sejarah itu harus tetap dilakukan supaya ingatan kita terjaga. Dan itu bukan hanya merawat masa lalu, tapi dengan sejarah itu kita belajar ya untuk membuat pengalaman-pengalaman pahit di masa lalu tidak lagi terjadi di masa kini. Nah, yang kedua, sebenarnya belajar dari pengalaman-pengalaman masa lalu ya, dari sejarah sosial masyarakat dan negara bangsa kita. Gereja kita kan kemudian bisa membangun visi untuk masa depan Indonesia ya. Lalu kita kemudian bisa membuat peta jalan
untuk membangun Indonesia yang sehat, Indonesia yang maju, ya, Indonesia yang katanya Indonesia emas gitu ya. Itu dapat kita lakukan dengan apa ya? Dengan bercermin dari sejarah yang jujur lakukan. Jadi saya kira itu yang harus juga menjadi tanggung jawab kolektif kita ya, atau tanggung jawab institusional kita sebagai gereja. Gereja harus aktif dalam menuliskan ya, setiap peristiwa, pengalaman, supaya ia menjadi sejarah yang selalu dibaca. Ya. Oke, benar. Terima kasih atas pencerahannya pada pertemuan kita kali ini. Dan itulah sahabat percakapan kami tentang pengelabuan secara kelam dan peran gereja. Ya, bahwa isu pengelabuan sejarah, sebuah contoh kita ini yang perkosaan masal di tahun 98 ini, bukan bagi gereja bukan sekadar isu sosial, bukan cuma isu psikologis ya, atau isu orang-orang tertentu yang mengalami, tapi inilah isu teologis. Karena dari dalamnya kita bisa belajar sesuatu untuk tidak lagi mengulangi sejarah yang kelam seperti ini. Dan karena itu gereja-gereja, orang-orang percaya perlu rajin mendokumentasikan, menuliskan sejarah, supaya ya yang pengalaman kolektif kita ini jangan hilang begitu saja, ya, supaya menjadi pembelajaran yang baik pada masa depan. Baik, berarti masih ada yang mau disampaikan kepada sahabat DKB? Untuk kita semua, suara profetik untuk melawan pembohongan harus tetap kita lakukan. Tapi selain suara profetik itu, kita juga harus punya upaya-upaya cerdas, menjadi bagian dari masa kritis untuk menulis terus sejarah kita, memaknai sejarah kita. Karena hanya dengan cara itu kita merawat ingatan akan Kristus yang menderita, tetapi dalam penderitaannya itu ia menyelamatkan kita. Ya, jadi teruslah mengangkat suara-suara orang-orang kecil yang berupaya untuk dibungkam oleh para pemenang. Baik, pemerintah, terima kasih atas pencerahan. Dan sahabat, itulah percakapan kita. Bila ada masukan-masukan, silakan dikirim ke kami lewat nomor 812-8188-991. Dan sampai jumpa pada Warteg RI berikutnya, Warung Teologi dan Refleksi Iman. Tuhan memberkati.